Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Halo mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi, terutama dari Universitas Hang Tuah Surabaya yang sangat saya banggakan, serta semua para sobat sehat yang saya hormati. Kita bertemu lagi di channel Dok Dwi. Konten untuk materi kuliah inovatif yang berisi pengetahuan umum ini masih merupakan sambungan dari acara talk show Salam Sehat Indonesiaku yang masih membahas tentang halitosis atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan bau mulut. Talk show mengenai bau mulut atau dalam bahasa kerennya disebut halitosis jilid ketiga ini merupakan closing dari bincang Sersan alias serius tapi santai yang dibawakan oleh para narasumber dan pakar dari RSAL Dr. Ramelan Surabaya, yaitu Dr. Max, spesialis penyakit dalam, saya sendiri Dr. Gigi Dwi Stianingtia, spesialis penyakit mulut, dan ahli gizi Ibu Lila. Adapun edisi penutup berisi beberapa saran yang cukup jos untuk mengatasi bau mulut. Bagaimana cara ngetes bau mulut, andai kita sebagai penderitanya, dan lain-lain. Pokoknya konten ini dijamin insya Allah pasti sangat bermanfaat. Baik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi maupun untuk masyarakat luas yang tertarik pada bidang kesehatan dan memperhatikan tentang pergaulan. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita saksikan bersama acara talk show yang sempat menduduki acara top 10 di program GTV ini. Tapi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dok Dwi ini dulu ya. Dan bagi yang masih ingin bertanya-tanya, silakan tulis di kolom chat, di kolom komen maksud saya. Insya Allah akan dijawab. Yuk! Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia dalam channel Salam Sehat Indonesiaku bersama Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Kali ini tema tentang bau mulut yang sering kita alami pada saat-saat puasa maupun pada keseharian kita. Dr. Maksi, spesialis penyakit dalam ya. Kami kadang-kadang itu bau mulut itu tidak dirasa oleh yang punya bau. Justru orang lain yang mau ngomong gimana, nggak enak, sungkan gitu. Kok mulutmu bau gitu kan rasanya kurang sopan gitu ya. Cuman bagi orang-orang tertentu yang dablek gitu, kadang-kadang dia tidak sadar kalau mulutnya berbau saat bicara dengan orang lain. Itu kenapa dok? Kok bisa begitu ya? Fisiologisnya kenapa? Iya, terima kasih. Kebanyakan kita itu sudah beradaptasi dengan bau yang ada pada kita. Jadi kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa dari mulut kita itu sebenarnya sudah tercium bau-bau yang nggak enak. Oh begitu. Jadi dalam hal ini ya memang peran daripada orang di sekitar kita itu adalah penting. Apakah anak mungkin, koreksi keluarga ya, koreksi terhadap mungkin bapak apa ibunya mungkin dari mulutnya berbau apa begitu ya, atau mungkin suami terhadap istri, istri juga terhadap suami yang dekat, mungkin bisa saling mengoreksi atau memberikan masukan. Misalnya, ini kalau bapak apa ibu kok bau mulutnya seperti lain baunya, gitu ya. Nah nanti yang menentukan adalah ketika dia tahu bahwa dia mulutnya berbau, nanti dia datang ke dokter, kemudian dia memeriksakan dirinya. Baru kemudian bisa diketahui dia sebenarnya menderita penyakit apa. Oh gitu. Jadi memang penting daripada keluarga. Keluarga ya. Keluarga ini penting. Orang terdekat. Gitu ya? Karena badan kita sendiri sudah beradaptasi dengan bau. Kuncinya sehingga kita tidak bisa mengetahui itu.
Tapi kadang-kadang kalau dengan istri tidak objektif loh. Karena istri sama atau suami juga sudah terbiasa. Ya sebus pokok mampu gak mampu, penting lagi butuh gitu ya. Jadi sudah nggak dihitung lagi. Jadi mungkin yang lebih tepat anak ya, yang berani komentar ke kita orang tua ini untuk bisa saja mengomentari tentang mengomentari. Gitu. Jadi orang yang terdekat dengan kita mungkin bisa memberikan informasi, bisa gitu memberitahu mungkin atau apa. Ya, asal jangan sedang jatuh cinta. Gitu ya. Kalau jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat masalah. Jadi mau bau mau enggak lupa gitu ya. Iya gitu mungkin. Oke. Dokter Dwi sebagai dokter penyakit mulut, dokter gigi penyakit mulut, kira-kira saran apa ke pemirsa untuk mencegah penyakit mulut ini, Dok? Ya, jadi yang jelas menjaga kesehatan rongga mulut atau namanya bahasa kerennya oral hygiene kita dijaga. Kemudian kalau kita misalnya merasa nih kalau di dalam pergaulan kok teman-temannya pada, kalau kita ngomong misalnya ini pasien kok teman-temannya pada gitu ya atau gimana, mungkin kita bisa ngetes nih sendiri, ini pasien nih saya sensitif ya. Iya, jadi bukan kalau orang-orang kan banyak yang ngetes dirinya sendiri bau mulut, enggak, itu misalnya itu tidak akan berbau ya. Wong diginikan terus disedot ya keluar kan. Jadi yang benar caranya mengetes bau mulut ini orangnya, enggak temannya. kita. Oh, kita lah ya. Jadi ini punggung tangan, di punggung tangan ini kita jilat. Kemudian berapa menit kita bau. Oh, begitu. Iya, caranya ngetes. Kalau memang bau berarti aku ini bau. Berarti aku harus kemana nih? Ke dokter gigi dulu deh. Setelah lihat ini nih, berarti ke dokter Dwi dulu biar dicek semua giginya. Kalau misalnya nggak ada apa-apa ya nanti dikonsul ke spesialis bau yang lain. Jadi harus dijilat ke punggung tangan ya? Punggung tangan. Kalau ke donat nggak bisa yang jilatnya ya? Lain Dok, enak baunya. Jadi itu salah satu untuk ngetes ya? Ngetes. Oh, menarik sekali ya? Iya. Nanti saya praktekkan, Dok. Habis ini. Terus kira-kira kan banyak nih penyakit mulut yang disebabkan karena penyakit gigi ya. Kira-kira untuk mengetahui penyakit ini ditimbulkan karena bau mulut oral hygiene maupun penyakit rongga mulut atau penyakit dalam, bagaimana, Dok? Beda kan tadi katanya ya, Dok ya. Jadi kalau yang satunya baunya pesing, kalau penyakit rongga mulut? Penyakit rongga mulut apa ya? Badet apa gimana ya? Badet gitu ya. Kayak WC itu loh baunya. Iya. Kayak WC ya. Kayak WC. Masya Allah. Gitu ya. Tapi itu tidak terasa ya, banyak orang yang WC-nya dibawa kemana-mana ya berarti. Iya. Baunya dibawa kemana-mana. Jadi luar biasa, inilah ya narasumber kita yang belak-belakan. Sebetulnya bau mulut tuh baunya kayak WC gitu ya. Jadi karena dokter ini melaksanakan tugas, dia nggak mau komentar. Walaupun dia sehari-hari kadang-kadang menerima pasien-pasien yang berbau seperti WC ya. Jadi mudah-mudahan ini pahalanya, Dok, diperbanyak nanti. Amin, matur nuwun. Walaupun ya Dokter Maksi juga ahli bau ini di Rumah Sakit Dr. Ramelan menerima banyak sekali pasien yang berbau tapi tidak pernah mengomentari langsung dilakukan. Kalau dari ahli gizi ini sekarang Dokter Mbak Lila, bagaimana saran untuk selain mengurangi makanan, ada kiat-kiat untuk mengurangi? Selain mengurangi makan makanan yang berbau tajam tadi, mungkin yang dari patologis ya, Dok ya, bisa cek mungkin ada masalah diabetes yang tidak terkontrol atau mungkin sakit gagal ginjal yang tidak terkontrol. Itu biasanya di RSAL selain rujukan ke gigi, penyakit dalam juga konsul ke gizi. Ke gizi. Siap, seperti itu. Jadi memang untuk yang diabetes tidak terkontrol itu biasanya disarankan juga ke poligizi. Untuk diet ya. Untuk diet makanannya ya? Biar gula darahnya tidak tinggi, terkontrol seperti itu. Jadi mengurangi asupan karbohidratnya, memperbanyak serat, atau mungkin kalau dari ginjal ya, Dok ya. Yang baunya kata dokter bau pesing, kita kontrol, kita asupannya terutama protein kita kurangin. Jadi bukan karena bau pesing terus minum karbol ya, Bu, ya. Terima kasih Ibu Lila. Sama-sama. Pemirsa,
tidak kita sadari kita sudah hampir pada puncak acara dalam closing diskusi Salam Sehat kali ini. Tapi sebelum kita tutup, saya tertarik dengan Dokter Maksi. Dokter Maksi itu M di belakangnya apa? Mangundap nih ya? Mangundap, Berarti asli Manado ya? Siap. Nah, pemirsa, biasanya orang-orang Manado ini pintar sekali menyanyi ya. Dan Dokter Maksi memang terkenal suaranya empuk. Tapi suaranya tidak berbau, dijamin ya. Kita dengarkan, Dok, kalau boleh sumbang suaranya. Mau nyanyi lagu apa ini? Ada nanti Mas. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman narasumber ya, dokter ya, monggo, ya. Lagunya silakan kalau mau menyumbangkan lagu. Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hingga di mana saja yang dia ingini. Bunga mawar, bunga melati pernah dia hinggapi, kini dia terbang mencari ganti. Cinta pertama indah-indah sekali, semua diresapi. Cinta pertama pergi, tak pernah datang lagi, akhirnya frustasi. Pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam Salam Sehat Indonesiaku. Dalam jam yang sama, hari yang sama, Minggu jam 17 sampai 16, kita akan bahas masalah-masalah kesehatan dan solusinya bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Ketemu lagi minggu depan. Salam Sehat Indonesiaku.